You must take my ball without spilling any water. Halo para pencinta film, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Nah, selamat datang kembali di channel Bapak Muda Film. Nah, kali ini kita akan rangkum alur film Hollywood dengan judul Snake Eyes. Snake Eyes berkisah tentang seorang anak yang mencari pembunuh ayahnya. Dalam usahanya itu dia harus mengkhianati orang-orang yang sudah menganggapnya sebagai keluarga. Seperti apa keseruan film ini? Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan? Makanya simak terus rangkuman film ini sampai selesai. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang ayah yang sedang berbicara kepada anaknya. Dari percakapan itu diketahui bahwa ada sesuatu yang disembunyikan sang ayah kepada anaknya terkait identitas dirinya dan anaknya. Saking rahasianya sehingga anak ini tidak mempunyai nama, hingga dia dipanggil dengan sebutan Snake. Malam harinya, sang ayah meminta Snake untuk bersembunyi karena beberapa penjahat masuk ke dalam rumahnya. Para penjahat itu meminta ayah Snake untuk mengundi 2 buah dadu. Dan ketika diundi, hasilnya kedua dadu itu menunjukkan angka 1, yang artinya mata ular atau Snake Eyes. Ayah Snake kalah dalam undian tersebut karena angka yang muncul angka yang kecil, tidak lebih dari 6, dan itu artinya dia harus mati. Snake berlari keluar dan berusaha untuk menyelamatkan ayahnya, dan ayah Snake bertarung dengan para penjahat dan meminta Snake agar pergi dari tempat itu. Dan kemudian beberapa tahun setelah itu, Snake tumbuh menjadi dewasa dan menggeluti profesi sebagai petarung jalanan. Dia menamakan dirinya dengan julukan Snake Eyes. Ketika bertarung, berujuk kepada orang yang kalah dalam undian dadu. Namun, Snake Eyes tidak pernah kalah dalam bertarung. Bos Yakuza bernama Kenta mendatangi Snake dan meminta Snake menjadi bagian dalam gangsternya. Namun, Snake Eyes menolak tawaran itu. Tetapi Kenta berjanji akan mencari pembunuh ayahnya jika Snake menerima tawaran Kenta. Snake akhirnya menerima tawaran itu dan bekerja untuk gangster Yakuza. Mereka menyelundupkan senjata ilegal ke negeri matahari Tokyo. Suatu hari, Snake diminta untuk membunuh anggota Yakuza yang bernama Tommy Samuro. Menurut Kenta, Tommy harus dibunuh karena dia adalah seorang pengkhianat. Namun Snake tidak membunuh Tommy, dia justru menyelamatkannya. Setelah itu, mereka berdua melarikan diri, tetapi sekelompok Yakuza anak buah Kenta mengepung. Sekalipun dihadang oleh puluhan Yakuza anak buah Kenta, Snake dan Tommy berhasil keluar dari gudang itu. Snake bersiap melarikan diri menggunakan motorboat, tetapi Tommy tidak mau. Dia melihat Kenta sendirian, dan Tommy justru bernafsu untuk membunuh Yakuza itu. Kenta ternyata sangat tangguh, dia tidak bisa dikalahkan Tommy. Ketika pertarungan Tommy dan Kenta belum selesai, anak buah Kenta berdatangan. Snake dan Tommy bahu-membahu melawan para gangster itu.
Mereka mencoba melarikan diri menggunakan truk pengangkut kontainer dan di saat yang bersamaan pula polisi datang ke TKP. Dan ketika Snake terbangun, dia sudah berada di jet pribadi milik Tommy dan mereka terlibat pembicaraan ringan. Dari percakapan itu diketahui Tommy dan Kenta merupakan sepupu. Dalam klan mereka hanya ada satu orang yang akan mewarisi tampuk pimpinan yang tertinggi. Kenta takut jika suatu hari nanti Tommy yang akan menjadi pemimpin, bukan dirinya. Karena itulah Kenta berniat membunuh Tommy. Snake sendiri berkata menyelamatkan Tommy karena melihat kehormatan di mata Tommy. Snake dibawa Tommy ke Tokyo, Jepang. Di sana, Snake dikenalkan dengan pemimpin klan Arashikage yang merupakan neneknya Tommy. Arashikage berterima kasih kepada Snake karena telah menyelamatkan nyawa cucunya. Dan Tommy meminta Snake agar menjadi bagian dari keluarga Arashikage. Tetapi, usulan itu dibantah oleh Akiko. Akiko adalah kepala keamanan klan Arashikage. Nenek Tommy siap menerima Snake, tetapi dengan satu syarat. Snake harus lulus 3 ujian. Jika dia gagal di ujian ketiga, maka resiko yang harus ditanggungnya adalah kematian. Tommy ingin Snake menjadi bagian dari Arashikage karena selain Snake telah menyelamatkan nyawanya, Tommy juga melihat kehormatan di mata Snake. Akiko masih keberatan menerima Snake sebagai bagian dari keluarga Arashikage. Ia menyampaikan keberatannya itu kepada Tommy, tetapi Tommy bersikeras bahwa pilihannya tidak salah. Di klan ini terdapat 2 guru, Heart dan Blind Master. Untuk ujian pertama, Snake harus menghadapi ujian dari Headmaster. Headmaster dari klan Arashikage sangat tangguh dalam hal bela diri. Di ujian pertama, Snake harus mengambil mangkuk yang berisi air yang dipegang oleh Headmaster tanpa menumpahkan airnya. Kunci dari lolos dalam ujian ini, Snake harus melepaskan semua ego yang ada di dalam dirinya. 2 kali Snake gagal dalam merebut mangkok air dari Heart Guru. Jika 3 kali dia gagal, maka dia dinyatakan tidak lulus dalam ujian ini. Snake teringat akan petuah yang dikatakan Headmaster jika ia harus melepaskan diri dari semua egonya. Kemudian, Snake membawa mangkuk ke hadapan Headmaster dan dengan rendah hati memohon agar Headmaster bersedia menukar mangkuk miliknya dengan Headmaster. Melihat kerendahan hati itu, akhirnya Headmaster memberikan mangkuknya kepada Snake dan Snake lolos ujian pertamanya. Dan Tommy kembali menyatakan betapa ia menginginkan Snake menjadi bagian dari Arashikage. Setelah makan malam, Snake meminjam motor untuk bertemu dengan seorang. Snake bertemu dengan Kenta. Aksi Snake menyelamatkan Tommy hanyalah sebuah sandiwara agar Snake mendapat kepercayaan dari Tommy. Sebenarnya Snake tidak tega mengkhianati Tommy setelah melihat kebaikan yang diberikan Tommy padanya, sehingga Snake ingin berhenti bekerja sama dengan Kenta. Tetapi di luar dugaan, Kenta memperlihatkan dadu kepada Snake yang digunakan untuk membunuh ayah Snake. Dan Kenta berjanji akan segera menemukan pembunuh ayah Snake. Tetapi dengan syarat Kenta mau mencuri permata matahari milik klan Arashikage yang menjadi simbol dan kekuatan klan Arashikage. I was
told stories of the sun god. Keesokan harinya, Tommy pun bercerita tentang kehebatan permata matahari milik keluarga Arasitagi kepada Snake. Hanya orang tertentu yang dapat mengakses tempat pencimatan permata tersebut. Mereka adalah para pemimpin Arasitagi, Hal dan Blind Master. Tommy juga memberikan sebuah hadiah kepada Snake berupa sebuah katana yang diberi nama Cahaya Pagi. Keesokan paginya, saat sedang mengamati suasana klan, Snake dikejutkan dengan kehadiran Akiko yang tiba-tiba ada di belakangnya. Akiko juga melihat katana Cahaya Pagi di tangan Snake dan mengatakan kalau Snake tidak pantas mendapatkan katana itu. Akiko juga mengajak Snake berduel pedang. Tommy mengetahui keberadaan Kenta di Jepang. Dia berniat untuk membunuhnya. Akiko dan Snake juga ikut serta untuk membantu Tommy. Mereka kemudian menyerang Kenta. Setelah menghabisi anak buah Kenta, Tommy kini berhadapan dengan Kenta. Tetapi Kenta masih terlalu tangguh untuk Tommy. Tommy kalah dalam duel pedang dan hampir saja terbunuh. Dan Snake menyelamatkan Tommy untuk yang kedua kalinya. Kenta berhasil melarikan diri, tetapi Tommy dan teman-temannya berhasil menyita senjata ilegal milik Kenta. Mereka juga mengetahui bahwa Kenta bekerja sama dengan organisasi terlarang yang bernama Cobra. Di sini juga ditampilkan seorang wanita yang bernama Starlet, yang merupakan anggota organisasi Joe, yang merupakan organisasi yang bertugas untuk menumpas organisasi terlarang seperti Cobra. Starlet diutus ke Tokyo untuk menumpas Cobra. Snake kemudian bertemu Kenta. Snake keberatan bekerja sama dengan Kenta karena Kenta melibatkan organisasi terlarang seperti Cobra. Saat itulah muncul seorang perempuan bernama Ana. Ana merupakan agen kepercayaan milik Cobra. Ana menjelaskan bahwa Kenta ingin menghancurkan klan Arasitagi dengan meminta bantuan Cobra, dan Cobra menginginkan batu permata matahari milik klan Arasitagi. Itu sebabnya mereka bekerja sama. Ana kemudian menunjukkan foto pembunuh ayah Snake. Pria itu bernama Agustin. Dan saat ini dia sedang disandera oleh Cobra. Ana akan menyerahkan pria itu kepada Snake jika dia berhasil membawa permata matahari untuk mereka. The second challenge will expose it. Ujian kedua dimulai. Kali ini Snake ditangani oleh seorang guru bernama Blind Master. Snake diminta mengikuti seberkas cahaya. Ketika Snake mengikuti cahaya itu, Snake bertemu dengan ayahnya, dan Snake meminta maaf kepada ayahnya karena tidak berhasil menyelamatkannya. Tetapi sang ayah menjawab, "Itu bukan salahmu. Saat itu kau hanya seorang anak kecil. Selamatkan dirimu. Itu lebih penting bagiku," kata ayah Snake. Setelah itu, Snake tersadar dari halusinasinya dan Blind Master berkata, "Ujian yang kedua ini bukan hanya sekedar lolos atau tidaknya, tetapi lebih untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh Snake." Setelah itu, guru itu berpesan kepada Snake agar Snake berhenti menyalahkan dirinya sendiri, karena hal ini akan menjadi beban untuk Snake untuk lolos pada ujian selanjutnya. Snake melempar dadu yang diberikan Kenta
Anehnya, walaupun dilempar berulang kali, kedua dadu ini hanya memunculkan angka 1. Lantas, Snake sadar kalau pembunuh ayahnya memang berniat membunuh ayahnya sejak awal. Tanpa pilihan untuk hidup, Snake semakin bersemangat untuk membalaskan dendamnya. Ia kemudian menyelinap masuk untuk mengambil permata matahari milik klan Arashitage. Belum sempat dia melakukan aksinya, Akiko muncul di ruangan tersebut. Akiko menyadari ada yang menyusup setelah ia melihat bagian atap jendela yang terbuka. Ia segera bergegas mencari Snake karena dia curiga pelakunya adalah Snake. Snake berpura-pura baru selesai mandi. Akiko kemudian berkata, "Aku melihatmu keluar. Siapa yang kau temui di kota? Jangan pernah macam-macam dengan klan ini. Aku berhutang nyawa pada Arashikage dan aku juga menemukan makna dari sebuah keluarga di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan klan ini." Snake kemudian menjelaskan kepada Akiko, sejak kecil dia sudah kehilangan ayahnya. Semenjak itu, dia tidak merasakan kehangatan dalam keluarga. Ia bahkan tidak memiliki nama, karena ayahnya harus menyembunyikan identitasnya dari orang-orang jahat. Snake sangat ingin menjadi bagian dari keluarga Arashikage, dan jika ia mampu lolos dalam ujian terakhir, dia akan memberikan seluruh jiwa raganya untuk Arashikage. Tetapi, untuk saat ini, Snake tidak bisa memberitahu Akiko apa yang sedang dia lakukan. But you wish to proceed once the third challenge begins. If you survive, you will gain access. Ujian ketiga pun dimulai. Jika Snake gagal, maka ia akan mati. Giant anaconda. Snake tidak mau mundur dan melanjutkan ujian itu. Snake berhadapan dengan 3 ekor ular raksasa. Ular ini tidak akan menyakiti orang-orang yang berhati bersih. Snake dililit oleh ular raksasa. Beruntung, Akiko datang dan menyelamatkannya. Akiko dimarahi oleh pemimpin klan karena Akiko melanggar aturan permainan dan menyelamatkan Snake. Snake mengaku dirinya yang salah, bukan Akiko. Dia kemudian menjelaskan bahwa hatinya memang tidak suci. Dia dipenuhi dengan dendam dan Snake dikeluarkan dari klan Arashikage. Snake datang menemui Tommy. Dia bersumpah akan menebus segala kebohongan yang dia lakukan sekalipun dia gagal menjadi bagian dari klan Arashikage, dan mereka pun bersumpah darah bahwa mereka adalah saudara. Snake mengacaukan sistem keamanan yang mengontrol keamanan permata matahari. Snake melakukan itu agar dia tahu bagaimana cara Tommy masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan permata matahari. Tommy dan Akiko mengira permata itu sudah dicuri orang. Dia kemudian memeriksanya, dan setelah Tommy dan Akiko keluar dari ruangan itu, Snake membuka sistem keamanan permata itu. Dia memanfaatkan darah Tommy yang dia ambil ketika bersumpah darah. Dan Snake pun berhasil membuka sistem keamanan permata tersebut. Snake berhasil mengambil permata matahari itu, tetapi kemudian Akiko datang memergoki Snake. I was hoping you wouldn't do that. Trust is a hard thing to come by these days. Snake berhasil melarikan diri dan membawa kabur permata matahari itu. Pemimpin Arashikage sangat murka. Tommy kemudian berjanji akan merebut kembali permata tersebut dan membawa pulang kepala Snake ke hadapan Arashikage.
What do you care? Snake menyerahkan permata tersebut kepada Kenta, dan benar-benar benda itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Setelah itu, menemui pria yang telah membunuh ayahnya. Pria itu mengaku membunuh ayah Snake atas perintah Cobra. Setelah mengetahui bahwa pembunuh ayahnya adalah bagian dari organisasi Cobra, ia membatalkan niatnya untuk membunuh pria itu, karena musuh utama yang harus dia hadapi adalah Cobra. Karena organisasi inilah yang telah membunuh ayahnya, Snake kemudian membebaskan pria itu. Tommy dan Akiko mengejar Snake, namun di tengah perjalanan mereka melihat Snake justru bertarung pada pihak mereka dan menghabisi anak buah Kenta. Sekalipun demikian, Tommy masih bernafsu untuk membunuh Snake. Mereka kemudian terlibat duel pedang. Duel itu terhenti ketika Snake memberitahu Tommy bahwa Kenta sedang menyerang istana klan Arashitage dengan menggunakan permata matahari, dan mereka pun bergegas menyusul ke istana. Starlight juga sudah berada di sana memberikan bantuan. Kenta akhirnya berhasil menemukan pemimpin klan dan menyerangnya menggunakan kekuatan permata matahari. Permata matahari itu benar-benar luar biasa. Ia bisa mengeluarkan api yang membakar siapapun dalam seketika. Pemimpin klan Arashitage akhirnya tertangkap, dan saat itulah Anna meminta permata itu kepada Kenta. Namun Kenta yang serakah tidak mau mematuhi kesepakatan mereka di awal. Bahkan Kenta memukul Anna. Setelah itu, Kenta meminta Arashitage berlutut di hadapannya. Namun Arashitage tidak mau melakukannya. Ia lebih memilih mati ketimbang harus tunduk kepada Kenta. Kenta ingin membunuh Arashitage, tetapi dia mengurungkan niatnya karena Tommy dan Snake telah tiba di tempat itu. Saat itu pula, Anna, agen dari organisasi Cobra, memilih bersekutu dengan klan Arashitage untuk mengalahkan Kenta dan para pasukannya. Di sisi lain, Headmaster dan Ringmaster bersatu padu untuk melawan para Yakuza tersebut. Begitu pula Tommy dan Snake menyatukan kekuatannya untuk mengalahkan para Yakuza itu. Mereka semua bersatu padu untuk mengalahkan Kenta. Dan ternyata Kenta tidak mempan diberondong oleh senjata api karena dia memegang permata matahari itu. Mereka berusaha merampas permata itu dari Kenta. Tommy akhirnya berhasil merampas permata itu dari tangan Kenta. Snake mengejar Kenta dan terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Duel itu terjadi di area sumur, tempat di mana anakonda raksasa itu berada. Snake terdesak, namun berhasil mengikatkan kaki Kenta menggunakan rantai besi. Snake kemudian melompat ke sumur itu, dan mereka berdua jatuh ke dalam sumur. Dan muncullah seekor ular raksasa, namun Kenta berhasil menebas ular tersebut. Namun Kenta ditelan oleh ular raksasa lainnya, dan 2 ekor ular yang tersisa juga bersiap menerkam Snake. Snake berhasil mengosongkan hatinya dan ular tersebut pun pergi.
pemimpin Arashitage memutuskan untuk tidak mengangkat Tomi sebagai penerus dirinya. Karena Tomi telah melanggar sumpah Arashikage, keturunan Arashikage dilarang menggunakan kekuatan permata matahari dengan alasan apapun. Sedangkan Tomi sudah menggunakan kekuatan permata matahari itu ketika dia bertarung dengan Kenta. Tomi sangat murka dan tidak terima dengan keputusan tersebut. Dia kemudian keluar dari klan tersebut dan berjanji akan membunuh Snake suatu hari nanti. Starlight mendatangi Snake dan memberikan dokumen tentang ayah Snake. Ternyata ayah Snake adalah anggota dari organisasi Joe, sebuah organisasi dengan misi untuk menghancurkan Cobra. Starlight juga menawari Snake untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Snake bersedia, tetapi dia harus menyelesaikan tugasnya dulu untuk membawa Tomi kembali ke keluarga Arashikage. Film pun ditutup di mana adegan Anna menawarkan Tomi untuk bekerja sama dengan Cobra. Dan Tomi pun setuju. Tomi pun mengubah namanya menjadi Tom Shadow dan film pun berakhir.